Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Septiandi, NIM 73230023. Di sini saya ingin mewawancarai seseorang yang sukses dalam dunia bisnis properti. Saya panggil aja Mas Tai ya, Pak. Gimana Pak kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih sudah mengizinkan saya untuk mampir ke rumah Mas Tai. Saya senang juga bisa ketemu dengan Mas Tai. Boleh diceritain nggak Mas? Apa sih motivasi Mas untuk masuk ke dunia bisnis? Awalnya pertama saya tertarik dengan bisnis itu, saya melihat dari saudara saya. Dan saya melihat dari properti itu kayaknya ada keuntungan dengan jangka panjang karena akan menghasilkan passive income. Contohnya, ada dan gak ada kita, pasti penghasilan itu mengalirkan sendirinya. Agak seperti kayak jualan restoran atau buka toko. Kalau nggak dibuka berarti nggak ada penghasilan. Nah, intinya itu yang bisa tertarik. Tantangan apa yang terbesar yang Mas hadapi di awal membangun bisnis properti? Tentunya nomor satu adalah modal, ya kan. Kedua, ada kekhawatiran kita untuk takut gagal. Tapi saya yakin dengan kita ingin maju, ya kan, kita harus belajar dari kegagalan untuk ke depan. Udah gitu aja. Apa kunci sukses dalam berbisnis properti menurut Mas? Kalau menurut saya kuncinya satu, kita harus konsisten, ya kan. Kedua, modal itu udah pasti, ya kan. Ketiga, kita harus tahu tren pasar, ya kan, agar kita dengan memudahkan dalam pemasaran, kita seperti kita melihat lingkungan, ya kan, seperti lokasi-lokasi yang kita ambil, ya kan, agar peminat-peminat customer itu akan tertarik dengan produk kita, seperti properti kita. Bagaimana Mas menentukan lokasi properti yang akan dibeli dan dikembangkan? Tentu nomor satu adalah lokasi yang strategis, tentunya yang dekat stasiun, sekolahan, atau rumah sakit, atau yang aksesnya mudah, ya kan, terutama untuk kendaraan roda 4 masuk. Nah, dengan kita membeli yang seperti itu akan mempengaruhi nilai dari penyewaan, ya, nilai dari penyewaan, ya kan, agar menyerap customer untuk tertarik dengan apa yang kita tentukan, ya kan. Sekarang gini, kalau kita beli properti, ya kan, di gang atau di tempat-tempat yang jauh dari fasilitas umum kayak stasiun atau itu tol, itu akan mengurangi customer untuk terserap ke kita, ya kan. Makanya sebagai pengusaha properti kita harus pintar, ya kan, karena apalagi dengan sekarang persaingan yang semakin ketat, kita juga harus mengutamakan kenyamanan tentunya, ya kan, kebersihan dan kerapian. Karena dengan begitu daya tarik dari properti itu akan banyak yang meminati. Bagaimana Mas mengatasi persaingan dalam industri properti? Tentunya kita mengutamakan kualitas, kenyamanan, ya kan, agar orang pengontrak atau penyewa betah, ya kan, terus harus aman. Terus kedua, kita memilih lokasi juga harus yang strategis, ya kan, yang ibaratnya mudah dijangkau. Fasilitasnya pun juga harus memadai, seperti air, listrik, parkir, ya kan. Terus harganya juga harus yang terjangkau, ya kan. Untuk sesuai dengan sesuai harga di pasaran, ya kan. Kalau kita mahal, tentunya kan orang kan akan memilih yang lain, ya kan. Iya, laku ya. Iya, kitanya nggak laku. Otomatis kan dengan modalnya kan kembalinya kan lama kalau kembalinya lama. Ya, kalau misalkan dikit lah. Kalau boleh tahu Mas, ini punya kontrakan atau kamar kira-kira berapa totalnya? Ada 50 ada. Di daerah Pademangan Timur semua ya? Iya, dengan beraneka ragam harga dari 800 sampai ke 3 juta per bulan. Dan yang tahunan juga ada, ya kan, kayak kios, tempat-tempat usaha, kayak ruko, itu bulanan bisa, tahunan bisa, tergantung peminatnya maunya yang bulan atau yang tahunan.
Jadi kalau tahunan itu dia lebih murah ya kalau ada yang bulanan. Iya, kalau yang tahunan biasanya kita ambil 10 bulan. Misalkan 1 juta per bulan dalam 1 tahun kita ambilnya 10 juta, bukan 12 juta. Ya, jadi yang 2 bulan kan bonus gitu, lah ya. Karena duitnya kan kontan 1 tahun gitu. Saya suka merhatiin kayak kontrakan Mas nih. Itu kontraknya itu full keramik gitu. Keuntungannya apa ya Mas? Oh, itu ciri khas biar orang mudah mengenali usaha saya atau properti saya ya kan. Ya emang dari pertama saya mengambil ciri khas yang dinding balutan keramik atau berpilar, karena itu akan mudah dikenali bahwa itu bangunan saya gitu. Iya, udah ini ya buat ciri-ciri ya. Iya, buat ciri khas. Yang terakhir nih Mas, apa sih strategi pemasaran yang Mas gunakan untuk menarik calon penyewa atau pembeli? Pertama kita harus punya maklar atau istilah kata harus memegang satu khusus untuk orang promosiin. Kedua, kita harus pasang papan di tempat. Ketiga, kita mempromosikan atau memasarkan melalui sosial media kayak Facebook, IG, WhatsApp atau TikTok. Terima kasih Mas sudah menyisipkan waktunya. Untuk teman yang ingin terjun ke dunia bisnis properti, bisa mengikuti pengalaman atau belajar dari pengalaman Mas Pai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Nabi kepada semua umatnya, jaga 5 sebelum datang yang 5. Pertama, jaga muda sebelum tuamu. Kedua, jaga kaya sebelum miskinmu. Tiga, jaga sempat sebelum sempitmu. Jaga sehat sebelum sakitmu. Jaga hidup sebelum matimu. Kau sehat, bekerja yang giat, usia yang muda, jangan kau sia-sia. Selagi kau kaya, jangan foya-foya, gunakanlah harta di dalam bertakwa, agar dirimu tidak merugi dalam hidup yang singkat ini. Agar kau tidak menyesal nanti di saat menghadap Ilahi. Hari itu marilah kawan semua, jaga 5 sebelum datang yang 5. Pertama, jaga muda sebelum tuamu. Kedua, jaga kaya sebelum miskinmu. Ketiga, jaga sempat sebelum sempitmu. Jaga sehat